Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini kadangkala kita dipertemukan pada suatu pilihan di mana kita harus menentukan dan memutuskan pilihan mana yang kita ambil. Ketika memutuskannya, terkadang kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, akan tetapi kita membutuhkan orang lain, terlebih lagi membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menentukan mana pilihan yang terbaik di antara dua hal yang sedang kita hadapi. Karena itu di dalam agama Islam disyariatkan salat istikharah sebagai suatu upaya dan cara kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan arahan terbaik untuk kita mengambil pilihan yang tepat sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara melaksanakan salat istikharah yang baik? Perkara apa saja yang disunnahkan atau diperbolehkan untuk diistikharahkan? Lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwasanya istikharah yang kita lakukan membuahkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ikuti kajian ini sampai akhir. Insyaallah bermanfaat untuk kita melakukan ibadah-ibadah dan memohon arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abkar TV dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum melaksanakan salat istikharah ini adalah sunnah. Hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jabir mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha." Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk senantiasa melakukan salat istikharah terkait perkara apapun yang sedang kami hadapi. Secara lengkap, hadis ini akan kami uraikan pada bagian akhir dari video ini, sekaligus di dalamnya termuat nanti doa yang kita ungkapkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang beristikharah. Apa doanya? Silakan nanti diikuti pada bagian akhir dari video ini. Lalu, kapankah waktu yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan salat istikharah? Para ulama mengatakan, waktu untuk melaksanakan salat istikharah itu boleh kapan saja, asalkan bukan waktu yang terlarang atau diharamkan untuk melaksanakan salat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya di antara waktu yang terbaik untuk melaksanakan salat ini adalah setelah salat isyraq, sebelum salat duha, artinya di pagi hari. Untuk pembahasan salat isyraq, para pemirsa dapat mengikuti bahasan yang sudah kami ulas juga di channel ini. Jadi pelaksanaan salat istikharah waktunya yang bagus adalah setelah melaksanakan salat isyraq, sebelum melaksanakan salat duha. Lalu bagaimana cara kita melaksanakannya? Cara melaksanakannya tentu saja diawali dengan wudhu yang baik dan sempurna. Setelah itu melakukan salat diawali dengan niat salat istikharah, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Dan setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa salat istikharah untuk memohon petunjuk atas pilihan yang sedang ditempuh. Nah, pada saat melaksanakan salat istikharah ini disunahkan pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah adalah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Saat kita melakukan salat istikharah ada beberapa sunnah yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita memohon arahan atau bermusyawarah dengan orang-orang yang kita anggap memiliki kapasitas dalam hal agama yang baik, kemudian nasihat-nasihat yang baik, seperti misalnya para guru, para orang tua kita, dan orang-orang yang memiliki pengalaman yang baik terkait masalah hidup ini. Nah, jadi kita minta petunjuk atau arahan dulu melalui musyawarah dengan mereka. Setelah itu baru diistikharahkan terkait pilihan yang sedang kita tentukan. Kemudian perkara yang kita istikharahkan itu juga boleh perkara yang berat ataupun perkara yang ringan, itu juga boleh kita istikharahkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita ingin mendapatkan kemantapan hati, maka istikharahlah sebanyak 7 kali. Hal ini sebagaimana hadis yang beliau sampaikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi 7 marrat thumma anzur
ila alladhi yasbiqu ila qalbik fa innal khaira fihi. Rawahu Ibnu Sunni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Anas, jika engkau menginginkan sesuatu, maka istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 kali. Kemudian lihatlah mana yang sesuai dengan hatimu, sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Sunni. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita dapat mengambil pemahaman jika kita betul-betul ingin merasakan kemantapan terhadap hasil istikharah yang kita inginkan, maka ikutilah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengupayakan salat istikharah yang kita kerjakan itu sampai 7 kali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu terkait jawaban dari istikharah yang kita lakukan, apakah harus selalu berupa mimpi? Maka tentu saja tidak. Sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, jawaban istikharah kita dapat berupa kecenderungan hati dan kemantapan hati terhadap sesuatu yang ingin kita tuju atau yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita pilih. Maka insya Allah apabila kita sudah mengupayakannya dengan salat istikharah dan kita memiliki kecenderungan terhadap suatu hal, itulah jawaban di mana kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ketika kita sudah melibatkan Allah, mengajak Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita, maka akan selalu ada keberkahan di dalam apa yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hadis yang menjadi dalil pelaksanaan atau disunnahkannya salat istikharah. An Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Yaqul, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al-fariidah, thumma liyaqul, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haitsu kana thumma ardini qala wa yusammi hajatahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk senantiasa istikharah pada setiap perkara sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia melaksanakan salat 2 rakaat selain fardu, yaitu salat sunnah maksudnya. Kemudian hendaklah ia berdoa, ya Allah, aku memohon dipilihkan dengan ilmu-Mu, aku memohon penilaian dengan kekuasaan-Mu, dan aku meminta dengan keutamaan-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwasanya urusanku ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku, maka takdirkanlah untukku. Mudahkanlah jalannya, kemudian berilah keberkahan di dalamnya. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, hidupku dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berikanlah ridhamu kepada aku. Kemudian menyebutkan hajat yang dimaksudkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Adapun doa setelah salat istikharah adalah sebagai berikut. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam
wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bihi.